Selamat sampai tujuan ya, Ama. Dengan sopan Ayu meraih dan langsung mencium tangan calon mertuanya. Hari ini Ayu ikut mengantar sampai ke bandara. Bersama Revan, Biba, Asam, dan keluarganya. Ama yang tadinya nampak begitu ceria tiba-tiba merasa terharu. Hingga memeluk Ayu lalu beralih memeluk Revan. Kalian yang akur ya, sebentar lagi pernikahan kalian akan terlaksana. Ama dan Ayah akan segera kembali ke Jakarta setelah Idul Fitri. Revan mengusap lembut punggung sang ibu ketika mendengar suara isak tangis haru. Iya, Ama tenang saja. Insya Allah Revan pasti akan mengingat pesan-pesan ayah dan Ama. Setelah beberapa saat, Revan melepaskan pelukannya lalu beralih memeluk sang ayah. Hati-hati di jalan, jangan lupa minum obat tensinya dengan rutin. Iyo, tentu saja. Tidak sampai 1 bulan lagi ayah akan kembali. Awas aja kalau kamu belum menghafal surat Ar-Rahman permintaan Ayu. Revan terkekeh ketika sang ayah kembali memperingatkannya tentang mahar permintaan Ayu. Insya Allah bisa. Di tengah suasana haru yang menyelimuti, tiba-tiba terdengar suara pengumuman bahwa pesawat tujuan Sumatera Barat akan segera terbang. Ama dan ayah segera berpamitan kepada Asam, Biba, dan kedua orang tuanya. Mereka baru saja berkumpul beberapa hari. Namun kebersamaan itu harus kembali terhenti karena tugas yang tidak bisa ditunda lagi. Kedua orang tua Asam melambaikan tangannya saat Ama dan Ayah melangkah menuju pintu keberangkatan. Sebenarnya sejak lama Ayah sudah diminta untuk stay saja di Jakarta. Namun beliau lebih memilih untuk tinggal di kota asal dan mengembangkan bisnis di sana. Setelah Ayah dan Ama masuk ke dalam, Biba dan Asam pun pamit. Kalau begitu aku harus kembali ke kantor sekarang. Biba akan ikut bersamaku ke kantor. Kamu Revan hari ini libur saja. Bukannya kamu mau pergi mencari cincin bersama Ayu? Tanya Asam. Kalau mau cari cincin di toko langganan tante saja, Van. Jangan di toko yang lain, kualitasnya belum terjamin. Sahut Mama. Iya nih, padahal aku baru saja mau bilang, tapi ternyata tante Asam sudah tahu. Ucap Revan yang terlihat bingung. Aku yang memberitahu. Kalian tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkannya, jadi sebisa mungkin dicicil saja mulai sekarang, sahut Biba. Iya Biba, kami memang berencana untuk menyicil sedikit-sedikit, ucap Ayu. Nanti masalah WO biar paman saja yang urus semuanya, sahut Papa. Baiklah kalau begitu kita pulang sekarang, kembali ke aktivitas masing-masing, ucap Asam lalu menggandeng tangan sang istri meninggalkan tempat itu. Sekitar pukul 3 sore, mobil yang dikendarai Revan akhirnya terhenti di depan sebuah mal besar di Jakarta Pusat. Hari ini dia akan membawa Ayu melihat-lihat dan membeli cincin untuk pernikahan mereka nanti. Saat turun dari mobil, Ayu mengedarkan pandangannya melihat gedung mal yang begitu mewah. Selama ini dia jarang ke tempat-tempat seperti itu. Toko cincinnya ada di dalam, tanya Ayu sesaat setelah Revan berdiri di sampingnya. Iya, tokonya ada di dalam. Aku biasa datang ke sana menemani tante untuk membeli perhiasan. Ayo kita masuk, nanti kamu harus pilih sendiri yang paling bagus. Revan mempersilahkan Ayu untuk melangkah lebih dulu. Sebagai pasangan yang masih OTW halal, mereka selalu menjaga jarak bahkan sekalipun mereka belum pernah bergandengan tangan. Membangun cinta di atas ajaran-ajaran agama tentu saja membutuhkan kekuatan yang lebih untuk melawan godaan-godaan seperti pacaran sebelum halal. Langkah demi langkah mereka tapaki hingga akhirnya sampai di depan sebuah toko yang terlihat begitu mewah dan berkelas. Seketika Ayu nampak bingung. Ia menoleh ke samping menatap Revan yang melangkah dengan santai. Udah, ini toko perhiasannya. Iya, kenapa? Tanya Revan balik. Tidak kenapa-napa. Hanya saja sepertinya harga cincin di sini pasti mahal. Jawab Ayu nampak ragu. Langkah Revan terhenti. Dia mengubah posisi menatap Ayu yang juga berhenti melangkah. Meskipun kamu hanya meminta mahar surat Ar-Rahman, tetapi untuk cincin pernikahan aku mohon biarkan aku memberikan yang terbaik untuk kamu. Karena cincin tersebut akan terus melingkar di jari manismu sampai kita menua kelak. Lagi pula aku mampu untuk membelikannya. Jangan pernah meragukan isi dompet calon suamimu. Ayu tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Maaf karena aku sama sekali tidak bermaksud meragukan isi dompet calon suamiku. Baiklah kalau begitu Ayu masuk.
Revan segera berbalik melangkah masuk ke dalam toko itu diikuti oleh Ayu di sampingnya. Sesampainya di bagian dalam toko, seorang pelayan toko mendekat. "Selamat sore, sudah lama Anda tidak datang ke sini, Pak Revan. Biasanya Anda datang bersama tante Anda, tapi sepertinya hari ini nampak berbeda." Saking seringnya Revan datang ke toko ini, dia sudah cukup dikenal oleh para karyawati di sana. "Iya, kebetulan hari ini saya datang bersama calon istri. Tolong berikan pelayanan terbaik. Saya ingin cincin pernikahan terbaik di toko ini." "Tentu saja Tuan, mari ikut saya." Revan dan Ayu melangkah mengikuti karyawati toko perhiasan mewah tersebut. Kedua mata Ayu terlihat sibuk menoleh kanan kiri di mana etalase-etalase perhiasan mewah itu terpajang. Sebagai wanita sederhana, biasanya dia menemani sang ibu membeli emas di toko yang terletak di pasar, bukan di mall. Sekitar 10 menit menunggu, akhirnya karyawati toko itu datang sambil membawa beberapa contoh perhiasan dan langsung diletakkan di atas meja. Tepat di hadapan Revan dan Ayu sedang duduk di sofa. Ini beberapa contoh model cincin pernikahan yang baru saja dirilis. Kami bisa menyesuaikan jika sekiranya Nona dan Pak Revan mempunyai request tertentu mengenai ukuran berliannya atau desainnya. Sejenak Ayu nampak terpaku melihat cincin-cincin yang begitu cantik. Rasanya baru kali ini dia melihat berlian asli tepat di depan matanya. "Kenapa diam saja? Ayo pilih yang kamu suka." "Aku ikut saja," sahut Revan. "Ah, iya." Ayu mulai memperhatikan satu persatu cincin itu. Hingga pada akhirnya, cincin dengan desain sederhana, berlian di tengahnya pun lebih kecil daripada yang lain, menjadi pilihannya. "Kalau yang ini saja bagaimana?" tanya Ayu menoleh menatap Revan. "Ini?" Revan memicingkan matanya melihat cincin tersebut. "Kamu benar-benar ingin yang sesuai sederhana ini? Masih banyak yang lain loh, pikirkan saja dulu." Ayu menggeleng perlahan. "Aku sudah suka dengan model yang itu, karena desainnya cukup sederhana, tidak berlebihan." "Baiklah, kalau begitu aku setuju saja." Revan meletakkan kotak berisi cincin itu kembali ke atas meja. "Kami akan mengambil cincin yang ini." Tentu saja pelayan toko itu langsung tersenyum karena Revan dan keluarganya sudah menjadi langganan di sana dan selalu tidak keberatan dengan harga ataupun desain mereka. "Baiklah kalau begitu. Anda dan Nona Ayu bisa tunggu sebentar karena kami harus mengukur jari terlebih dahulu kemudian mengurus surat-suratnya." Baru saja pelayan toko itu hendak beranjak dari tempat duduknya hingga tiba-tiba saja Ayu bersuara. "Maaf, kalau boleh tahu harga cincinnya berapa ya?" "Ah, ini lebih terjangkau dibandingkan yang lainnya. Desainnya memang sangat sederhana, tetapi tentu saja kami menggunakan berlian dengan kualitas terbaik yang dibanderol dengan harga 250 juta untuk satu cincinnya." Seketika kedua netra hitam Ayu membola sempurna. Bagaimana bisa jari jemarinya akan memakai cincin semahal itu? Melihat sang calon istri yang nampak kaget membuat Revan segera bertindak. Tolong urus semuanya secepatnya. Kami akan menunggu di sini." Calon istri saya memang orang yang sederhana, jadi dia tidak bisa mendengar harga cincin sebesar itu.